Halo Pak Andi, selamat sore Pak. Halo, sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini di acara The Face Behind Yellow. Jadi acara ini isinya tentang tanya jawab bareng orang-orang hebat yang mendukung Yellow dan Bapak salah satunya nih Pak. Oke. Kita langsung aja ya Pak Ya. ke Pak Andi. Kan yang saya tahu merupakan lulusan teknik industri di salah satu kampus Indonesia. Jika saya lihat dari perjalanan karir Pak Andi, sepertinya semua pekerjaan Pak Andi berfokus kepada sales dan marketing. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak mengenai dua hal yang cukup berseberangan ini. Oke. Jadi kenapa saya kuliahnya teknik industri tapi banyak di sales? Sebenarnya secara jujur itu sih karena kondisi di lapangan yang dihadapin. Awalnya memang pada saat saya baru pertama lulus, tentu saja dengan idealisme inginnya kerja di sesuai bidang. Tetapi seiring perkembangan waktu saya melihat bahwa bidang yang paling dinamis itu adalah sales. Nah, dari situ saya coba kebetulan mendapatkan kesempatan mencoba di sales, saya coba di situ dan akhirnya ya sampai sekarang banyak menggeluti bidang sales dan marketing. Gitu sih. Kemudian selama 20 tahun konsisten meniti karir di berbagai bidang kan merupakan hal yang sangat keren nih Pak. Menurut saya, apa sih Pak yang sebenarnya bikin Bapak tertarik berkecimpung di berbagai bidang ini? Kembali lagi sama seperti jawaban saya yang sebelumnya. Jadi saya itu ingin mencoba berbagai hal yang baru. Karena saya pikir walaupun saya banyak berkecimpung di bidang sales dan marketing, tapi dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan di luar bidang itu akan membuat saya menjadi memiliki pengetahuan yang lebih lengkap. Itu yang mendorong saya untuk mau mencoba di berbagai bidang pekerjaan. Terkait dengan Yellow nih Pak, saat itu kan Yellow masih berfokus pada pasport, yang mana target marketnya adalah para traveler. Lalu pandemi datang dan tentu saja industri traveling berhenti total. Hal ini sudah pasti berdampak pada Yellow. Apa langkah yang diambil Yellow untuk menghadapi tantangan ini, Pak? Oke. Pandemi itu dampaknya sangat-sangat besar untuk industri perjalanan ya, untuk industri perhotelan, leisure dan sebagainya. Salah satunya tentu pasport yang berada di bidang itu, penunjang bidang leisure juga mengalami hal yang sama. Nah, pertama-tama kita pernah mensiasatinya dengan kita mencoba menjual berbagai, karena kita juga di Yellow itu ada namanya seperti e-commerce-nya lah ya. Kita menjual berbagai peralatan kesehatan pada saat awal pandemi. Lalu kita di Yellow pada saat itu melihat pandemi ini membuat banyak sekali orang bekerja dari rumah, merubah kebiasaan orang dalam bekerja. Di rumah, tidak semuanya mereka memiliki koneksi internet yang baik. Lalu, kebiasaan yang kedua yang berubah adalah, dulu perusahaan-perusahaan itu apabila dia melaksanakan training dan sebagainya, dia selalu dia sewa tempat, lalu karyawan-karyawan mereka dikumpulkan, tapi sekarang nggak bisa. Jadi semuanya serba online. Nah, dari situ kita coba bikin produk yang khusus untuk Indonesia. Nah, itu yang membuat Yellow bangkit dari situ. Sejak bergabung dengan Yellow beberapa tahun yang lalu, potensi apa sih yang Bapak lihat di Yellow? Yellow yang unik buat saya begini. Yellow awalnya itu kan travel agent, tetapi platformnya digital. Nah, saat ini kan kita tahu semua yang berbau digital itu berkembangnya cukup pesat. Nah, di situ saya melihat bahwa ini suatu hal yang unik, baru, belum ada, yang saya pikir perkembangan ke depannya itu akan sangat baik. Itu yang membuat saya tertarik lah untuk melihat Yellow. Oh, seperti itu Pak. Kan saat ini Yellow sedang mengembangkan project connectivity melalui jaringan fiber optik ke seluruh desa di Indonesia. Menurut Pak Andi sendiri, seberapa penting sih adanya penyemerataan akses internet di Indonesia dan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di tahun yang akan datang? Menurut saya sangat-sangat penting. Karena apa?
Di era sekarang informasi, jalannya informasi, kesempatan usaha dan sebagainya itu sangat terbuka luas dengan adanya era digital. Nah, selama ini kan yang banyak berkembang daerah Jawa. Bagaimana daerah-daerah lain yang masih kekurangan akses internet? Tentu saja dia perkembangannya tidak akan sebaik dengan daerah yang perkembangan internetnya itu cukup bagus. Apalagi kemarin pada saat pandemi kan kita tahu banyak sekali anak-anak yang harus belajar secara online. Bagaimana dia mau belajar kalau misalnya internetnya aja nggak bagus, putus-putus? Dia menyerap pelajarannya aja harus konsentrasi. Nah, ini putus-putus. Nah, saya rasa itu sangat baik. Lalu terlebih lagi itu pasti bisa meningkatkan ekonomi. Karena apa? Orang-orang di desa misalnya atau di daerah-daerah yang terpencil, apabila dia memiliki hasil bumi atau dia memiliki kerajinan yang bagus, dia bisa pasarkan tidak terbatas ke seluruh dunia menggunakan platform online. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting pemerataan. Selama 20 tahun berkarir, sudah pasti kan banyak hal yang udah Bapak alami nih. Mungkin bisa berikan advice-nya Pak untuk audiens yang sedang meniti karir? Advice, kalau pengalaman saya sih sebenarnya yang pertama orang itu harus niat untuk kerja. Dia harus rajin dulu. Dengan dia rajin, dia pasti memiliki kemampuan. Yang kedua, dia harus jujur. Karena dengan jujur, orang akan percaya sama dia. Nah, kalau dia sudah mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan, pasti akan banyak sekali pihak-pihak yang akan memberikan kesempatan kepada dia. Di mana kesempatan ini pasti akan membawa masa depan yang baik bagi orang itu. Itu sih advice saya. Bicara mengenai kesuksesan nih Pak, hal ini kan merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Ya. Definisi kesuksesan bagi setiap orang juga udah pasti beda-beda. Kalau dari Pak Andi sendiri, apa arti kesuksesan untuk Bapak? Kesuksesan bagi saya itu apabila target-target jangka pendek saya itu bisa tercapai. Jadi kita kan pasti dalam hidup mempunyai target, baik target jangka panjang di kehidupan pribadi maupun target jangka pendek yang kita jalani pada saat kita bekerja. Nah, selama kita kesuksesan itu bagi saya adalah apabila kita bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan sendiri. Di masa pandemi COVID-19 kan banyak orang yang terkena dampaknya secara finansial. Tapi saat ini kan kita juga bisa lihat kalau perekonomian juga udah pulih ya Pak. Ya. Orang-orang juga udah mulai mencoba untuk memulai usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Pak Andi, gimana sih caranya membangun suatu bisnis dengan rintangan-rintangan tersebut? Oke, untuk di saat ini betul memang banyak orang-orang yang mencoba untuk berbisnis sendiri. Nah, menurut saya mereka harus menggali soft skill yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut. Karena gini, mungkin aja kan, misalnya dia mau usaha tapi dia nggak punya modal, tapi dia di kantornya itu misalnya bidang warehouse lah. Dia tahu cara mengatur logistik dan sebagainya. Nah, dia bisa kan membuat kayak webinar dan sebagainya di situ. Atau sekarang juga yang lagi hits itu adalah mengenai saham. Nah, dia juga bisa belajar dari saham. Kira-kira seperti itu sih, soft skill yang harus ditingkatkan. Yellow Connecting the Future merupakan moto dari perusahaan Yellow. Apa arti Connecting the Future bagi Pak Andi? Connecting the Future artinya kalau bagi saya sendiri adalah menggabungkan berbagai macam orang dari berbagai macam bidang dalam suatu platform digital. Karena kan kita tahu bahwa Yellow bergerak di bidang telekomunikasi, lalu juga sedang penetrasi internet. Nah, jadi kedepannya Yellow mempunyai cita-cita ingin menggabungkan berbagai kepentingan orang dalam satu platform digital. Jadi ada yang mau belanja di e-commerce, ada yang mau jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa dengan mudah lah semuanya. Gitu. Oke Pak Andi, terima kasih sampai di sini. Seru banget Pak. Oke, kita dapat terima ilmu kasih. baru lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil sesuatu yang baik lah dari interview kita. Terima kasih ya Pak Oke, Andi. terima kasih.